Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efraim Batubara dengan NIM B119045, kelas J mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Kali ini saya akan menjelaskan materi dalam bentuk video pembelajaran untuk memenuhi tugas dengan judul Pengaturan Sumber Daya Alam Bidang Kehutanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dasar hukum pengaturan sumber daya alam bidang kehutanan. Yang pertama, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kegiatan usaha atau pemanfaatan hutan pada dasarnya haruslah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa tidak melupakan keberlangsungan hutan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan ke depan semakin kompleks dan syarat dengan kepentingan investasi. Pemanfaatan hutan di Indonesia didasari oleh peraturan-peraturan yang telah mengatur secara khusus mengenai ini. Selanjutnya, disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Realisasi program pembangunan hanya dapat berlangsung berkat dukungan lingkungan yang tidak saja sebagai penyedia sumber daya untuk keperluan pelaksanaan program tersebut, tetapi juga sebagai penerima dampak dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini berarti bahwa kegiatan program pembangunan akan dapat terus berlangsung apabila lingkungan selalu dalam kondisi mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain, program pembangunan haruslah dilaksanakan sejalan dengan penerapan upaya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dampak yang timbul akibat pelaksanaan program pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, sehingga menjamin keberlangsungan dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu agar memanfaatkan hutan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai konservasi dan lestari agar fungsi kawasan baik ekonomi maupun ekologi bisa dirasakan khususnya oleh masyarakat sekitar. Sifat-sifat dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, berdasarkan perencanaan yang dinamis dan adaptif. Artinya, program pembangunan disusun dalam rancangan yang fleksibel di mana dalam perjalanan waktu pelaksanaan ditemukan faktor-faktor yang mendasar yang belum diperhitungkan pada saat perencanaan dapat diakomodasi dalam perencanaan tersebut. Hal ini berarti memberi ruang atau kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian perencanaan selagi proses pelaksanaan pembangunan berjalan. Yang kedua, bertumpu pada ketersediaan sumber daya setempat atau lokal. Artinya, program pembangunan disusun untuk memperoleh atau meningkatkan hasil guna dari sumber daya yang tersedia secara lokal. Yang ketiga, progresif. Artinya, program pembangunan mengacu pada satu standar atau ukuran yang secara terus-menerus meningkat. Perbaikan mutu hidup sebagai tujuan pembangunan akan senantiasa berlangsung selama proses pembangunan diselenggarakan. Contoh yang dapat dikemukakan di sini ialah kegiatan pembangunan pabrik yang dilakukan oleh pihak swasta memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupan melalui pengarahan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan yang terbentuk oleh pabrik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.